khususnya desain grafis gitu ya. Nah kalau selama ini materi anak desain grafis itu kan bentuknya berupa pink sisteming. Jadi bentuknya anak kelas 7 yang sekarang kelas 8. Nah, saya tadi ngobrol dengan anak-anak itu kan kita punya pojok baca, tapi kan sepertinya kotak-kotaknya masih banyak yang kosong. Nah itu kemudian muncul ide bahwa untuk materi desain grafis ke depannya itu bentuknya bukan berupa pink tapi berupa buku cerita. Nah ini saya minta tolong bahwa panjenengan berdua nanti gue ini kita bersama mengarahkan anak untuk desainnya karena kita dari dulu juga. Nah saya minta tolong kita sebagai tugas siswa untuk mengenai ide-idenya, karena kan saya sama gue ini tentu nggak tahu bagaimana cerita itu menjadi indah dan menarik. Nah kira-kira kita akan undangan di sini nanti akan menggunakan sesi pembelajaran kami aja atau panjenengan memakai teknik para panjenengan atau kita perlu sesekali bekerja. Berarti anak-anak kelas 7 sudah siap. Insya Allah kurang lebih berarti ini Bapak ini nanti kita dijanjikan dengan anak-anak saya ke anak-anak saya, terus tapi nanti sesekali dari nah terus kemudian tema karena apa nih tema yang pas yang karena ini nanti untuk kelas 7 temanya yang pas untuk buku cerita itu apa yang harus diceritakan anak-anak saya sedang sekarang kekinian di sekolah kita. Ini mungkin ada pesan kalau tadi itu dengan anak-anak itu ketemunya mereka bercerita tentang kegiatan ini. Cuma berarti ada satu ya. Kalau Bapak ini bagaimana? Kalau temanya seperti ini nanti kita kan sudah 3 kali tema ya. Jadi anak-anak kita kasih pilihan mereka bercerita boleh gimana. Nah nanti kita sepakati dulu ini nanti satu buku itu kira-kira untuk berapa orang? 5 atau 5 deh. 5 jadi satu kelas nanti kita dapat berapa? 6. Oke, jadi kalau 6 kelas 7 ada 9, kelas 8 ada 9. Nah nanti kan satu kali proyek ini sudah ada sekitar 9 kali 6 kali 2 ya, Anda oh ini 6 kali 9 nggak apa kelas 7 kelas 8 jadi ada ini berapa? 96 sudah sampai 100 itu baru. Nah ini kalau kita teruskan kan akhirnya itu akan terisi. Oke Mbak Weni sama Indonesia, terima kasih kerjasamanya. Ke depan juga saya minta kerjasamanya nanti untuk bagaimana supaya prakarsa perubahan ini terwujud. Terima kasih kerjasamanya dengan kita dan Mbak Weni. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi. Kalau kemarin kita sudah menentukan apa saja aset yang ada di sekolah kita. Ada berapa aset di sekolah kita? 7. Bisa menyebutkan apa saja anak-anak? Salah satu saja di antara yang juga harus semuanya 7. Salah satunya saya masih ingat. Manusia. Sekarang kita akan menggunakan aset yang ada di sekolah kita tadi untuk memulai
untuk literasi sekolah. Nah, ini supaya enak membacanya, kita buat akronim. Buku cerita untuk literasi sekolah. Kita ambil bunya, kita ambil tanya, kita ambil ini. Jadi kalau kita tulis jadi proyek kita namanya Butalisa, buku cerita untuk literasi sekolah. Jadi nanti kamu pasti bangga. Coba bayangkan ketika buku itu sudah jadi, terus terpajang di pojok-pojok baca, siapa saja bisa membacanya, bisa melihat bahwa itu adalah karya kamu. Apakah kamu akan bangga? Oke, berarti kita sepakat ya. Hari ini kita sudah menetapkan bahwa produk belajar kita di materi desain grafis adalah membuat buku cerita. Temanya tentang terima kasih. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Setelah tadi kita mengidentifikasi aspek yang ada di sekolah kita. Nah, kemarin saya bersama anak-anak bersama dengan guru kita itu membuat sebuah prakarya perubahan. Jadi kemarin kita kan melihat satu belajar teks banyak, tapi kan masih banyak yang kosong ya, dengan itu. Nah, kebetulan materi di mata pelajaran informatika itu di semester 2 ini ada namanya desain grafis. Jadi kalau desain grafis itu biasanya kan produknya berupa kalau buat dapat berupa nah kemarin kami sedang dengan anak-anak yang dan juga sedikit strategi informatika, kami akan membuat sebuah prakarya perubahan di mana nanti produk dari desain grafis anak-anak itu berupa buku cerita. Jadi nanti buku cerita itu akan dimanfaatkan sebagai bahan bacaan pada pojok-pojok saja yang ada di sekolah kita. Nah, terkait dengan hal itu kami bekerjasama dengan guru kita selaku guru bahasa Indonesia. Kami dari desainnya, guru kita nanti akan mengajari anak-anak bagaimana membuat sebuah cerita yang menarik untuk ya, berarti saya sangat mendukung sekali itu. Itu kan juga sebagai bagian pendidikan dalam implementasi kurikulum Merdeka ini, bahwa anak-anak kita itu tidak hanya pinter, tapi juga terampil. Tidak hanya pinter itu, tapi juga memiliki kemampuan dan keterampilan dalam membuat suatu proses produk gitu. Sebenarnya yang disampaikan Suci tadi, anak memiliki keterampilan di dalam membuat tim, di dalam membuat book yang menarik, yang nantinya juga diharapkan dari sini akan memberikan kemampuan pada keterampilan lokal. Meskipun ini bukan sekolah keterampilan, tapi ingat bahwa IKN ini cerdas secara jadi jelas kami sangat mendukung sekali, kami nanti sukses itu nanti bisa menjadi suatu bagian literasi di anak-anak kita, sehingga mereka semakin terampil. Jadi yang belum bisa dengan membaca itu, mereka akan mengenal dan kemudian masih tertarik untuk mencoba. Dan ini juga menjadi suatu hal yang akan memberikan motivasi bagi anak-anak untuk terus melalui pembuatan film ataupun menjadi satu program yang menjadi harapan kami menjadi sebagai pengganti rencananya itu rencananya ya sudah mulai minggu depan ya begini. Dan untuk materi yang kebetulan itu di modul ajarnya bahasa Indonesia itu ya, juga sudah ada tentang cerita begitu. Jadi kita kolaborasi antara guru informatika dengan guru bahasa Indonesia. Di materi kami desain grafis, di materi bahasa Indonesia
tentang cerita fiksi. Temanya tentang Felima bagus. Oh gitu ya. Tentang nilai-nilai belajar Pancasila, budaya, mandiri, kreatif, semuanya bersama. Iya. Nanti kan menambah sebagai bahan literasi, jadi menjadi suatu kekuatan sekolah misalnya tadi juga punya produk buku yang disusun oleh anak-anak beserta bapak ibu gurunya, ini kan semakin motivasi anak-anak untuk mengembangkan literasi. Nanti Pak Rakan anak-anak kita nanti datang Betul, dari sudah berlangsung di sekolah kita. Mungkin yang masih membuat kami risau ini terkait pendanaan. Apakah kami bisa nanti meminta untuk penciptaan buku itu dananya dari sekolah, atau kalau tidak bisa nanti kita mandiri dari anak-anak tersebut? Iya. Coba kita lihat di biaya operasional sekolah sepertinya ada mungkin nanti apakah itu bisa direncanakan Karena ini kan termasuk remaja pembelajaran baru. tidak baru. Sementara kan Positif perencanaan sekolah sudah berjalan. Ini mudah-mudahan dari ke depan Bang Nato mungkin nanti juga akan untuk bisa kita lakukan. Nanti kami mohon ketika bukunya sudah tersusun, sudah kita nanti Pak secara senior kita memberi semacam apresiasi pada anak-anak itu. Ya jelas itu semua untuk anak-anak dari guru hingga apa namanya kompetensi literasinya. Ini satu bagian dari upaya kita juga untuk meningkatkan kemampuan literasi. Ya sekarang ini sekali literasi karena berdasarkan laporan bahwa kompetensi literasi anak-anak itu jadi diperlukan satu mobil itu yang menarik bagi mereka itu untuk baca. Ini jelas sangat menarik lah ya anak-anak karena mereka nanti akan berproses untuk membuat ini dengan baca ini kan mereka juga berharap saya harus punya pengalaman dulu gitu, saya harus baca. Jadi ini satu hal yang bagus sekali. Kita nanti diteruskan banyak dan kalau dia bisa mendukung untuk apa namanya pencetakan Namanya kemarin Pak Budi Kalisa, Iya. itu cerita literasi sekolah dia bisa untuk mengembangkan atensi anak-anak, jadi anak-anak merasa apa sih dilihat dari dia, kemudian dia juga mengembangkan diri, merasa memiliki program itu, kemudian nanti diharapkan ke depannya mereka bertanggung jawab terkait program literasi di sekolah kita. kalaupun tidak kita laksanakan ini bisa akan nanti kita masukkan program itu ya kok Kalau bisa begini, kami kepada anak-anak ini, apakah bisa kalau bisa kita pakai biaya sekolah ya untuk kalau pakai nanti rencananya itu kan satu kelas berapa nih? 6 buku Pak. kelas 6 buku. Kalau satu buku kira-kira Untuk pencetakan. iya. Satu lembar itu cuma 5 buku. Oh, Kalau kan satu kelompok itu minimal dapat satu anak 2 lembar. emang kok kalau nanti kan semakin banyak kelas nanti bisa dioptimalkan melalui jenazah kelas bisa, tapi kami tidak siap karena itu jelas itu sangat betul sekali. Hanya bisa 5 per kelas, tapi mudah-mudahan terus nanti ke depannya Kita juga sudah menganggarkan untuk merencanakan nanti setiap universitas itu produk anak-anak nanti kita dalam bahasa Indonesia adalah cerita. betul. Ini kan kolaborasi antar mata pelajaran gitu. Jadi ini juga penting di IKN itu. Jadi tidak hanya berdiri sendiri mata pelajaran itu berkolaborasi. Dan satu hal yang luar biasa gitu. Kita sukses jadi guru penggerak seperti ini, bergerak harus berpikir bagaimana untuk melakukan perubahan. Mohon izin ya Pak Bu, kita mulai minggu depan ya. Ya, ya kita selalu mendukung. Dan untuk itu kalau kita koordinasi kelas pengadaan dari kelas, oleh kelas yang
banyak ya Bu Sri, sudah bisa sukses. Nanti kan juga segera berproses dalam TGP berikutnya. Artinya semuanya sudah ada di briefnya Baca Belajar. Iya, bisa belajar sama Iya, terus sukses semuanya Bu Sri. Iya, terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bu Nurvita dan Bu Weni yang sore ini sudi menyempatkan waktu untuk saya menyelesaikan tugas. Jadi kemarin itu ada yang satu tahapan yang tertinggal. Bukan tertinggal sebenarnya, tahapan setelah kemarin itu ada satu lagi. Kalau kemarin itu buat pertanyaan, nah sekarang ambil pelajaran. Nah di fase ambil pelajaran ini kita akan menentukan tujuan pembelajaran, kemudian kebutuhan kegiatan literasi sekolah kita, kemudian bagaimana cara belajar siswa kita dan tema serta alat dan bahan. Baik, kita mulai nggih teman-teman, kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Nah, karena kemarin kita sudah sepakat untuk membuat buku cerita, mungkin ada masukan untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Monggo Mbak Weni, Mbak Nurvita. Tujuan pembelajaran berarti kalau dari bahasa panjenengan kan kemarin materi yang terkait itu apa bercerita nggih? Nggih, menganalisis itu Bu, menganalisis cerita fiksi berdasarkan kaidah dan strukturnya. Oh, berarti apa siswa mampu membuat cerita yang sesuai dengan apa kaidah dan fungsinya? Nggih, kaidah dan strukturnya Bu Sri. Kaidah dan strukturnya. Bagaimana Mbak Weni? Kalau untuk kelas 7 apa mampu menganalisis ya Bu Sri? Kalau kelas 7 loh. Nah, ini kita materinya Mbak Nurvita itu kan menganalisis. Kalau kita membuat buku cerita Bu Weni. Jadi kalau kita gabungkan kan jadinya akhirnya siswa mampu membuat buku cerita yang sesuai dengan kaidah dan struktur bahasa gitu ya. Oh iya, siap Bu Sri. Kemudian terkait kegiatan literasi yang ada di sekolah kita. Nah, kebutuhannya kira-kira yang belum terakomodir napa nggih, Mbak Weni? Ada masukan? Mungkin kurangnya referensi karena buku-buku cerita di perpustakaan itu terbatas Bu Sri. Sangat terbatas, yang kayak buku-buku cerita kayak naratif itu memang terbatas. Ya, sangat terbatas memang. Dengan kegiatan kita itu kira-kira ini nanti akan teratasi nggih, berarti kan nanti anak-anak nambah referensi berarti nggih? Ya, insyaallah. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga tentang cara belajar ini untuk kelas 7, kira-kira cara belajarnya mereka suka yang seperti apa ya Bu Nurvita? Sukanya itu biasanya diskusi, ada dimasukkan kayak bermain gitu loh Bu. Jadi kalau anak-anak individu itu terkadang masih suka rame sendiri, tapi kalau pas diskusi dengan kelompoknya itu anak-anak bisa lebih aktif. Kalau Mbak Weni kelas 8 bagaimana Mbak Weni? Kalau kelas 8 biasanya kita memberikan satu materi, kemudian mereka mendiskusikan, baru mereka presentasi ke depan. Hampir mirip nggih, berarti mereka suka diskusi nggih. Oke. Ya. Kemudian untuk tema kemarin sudah kita sepakati ya bahwa untuk kelas 7 itu temanya pilih malah. Untuk yang kelas 8 ini apa ya kira-kira Mbak Weni? Tema buku ceritanya? Mungkin lebih ke arah lingkungan kebersihan. Oh, apa kegiatan SCGC? Ya, sebaiknya SCGC. Karena kan kalau saya lihat memang anak-anak itu apa ya, kayak kurangnya kesadaran Bu Sri. Kayak, oh aku ini loh, saya kan kebetulan ngajar A, B, C, D, G, H, I. Jadi waktu itu selalu terbuang 15 menit suruh nyapu dulu. Anak itu nyapu dulu, buang sampah kayak tisu itu nggak umur 1 minggu tisu 1 pak. Jadi
memang mereka itu untuk kesadaran, oh ini kotor ya, ini aku buang ke sini itu belum ada. Berarti nanti Bukan ceritanya belum ada terkait ya, kurang apa ya? kurang kuat. Tanggung jawab mungkin ya. Oke. Baik, nanti berarti kita sepakati untuk kelas 7 temanya kegiatan P5, untuk kelas 8 kegiatannya SCGC terkait apa peduli lingkungan, nggih. Nah, kemudian untuk yang terakhir alat dan bahan. Kira-kira untuk Mbak Weni dan Bu Nurvita membutuhkan alat bahan mengajar apa saja, nggih? Apa kita pakai di kelas apa di lab ini nanti? Bisa Kalau gabungan sebaiknya apa enggak sebaiknya di lab karena lebih luas. ya, langsung di lab mawon. Di lab mawon nggih, karena prasarana-prasaranya juga lengkap. Oke, Ya, berarti kita sepakati nanti kegiatannya akan dimulai di lab. Kemudian untuk yang terakhir untuk jadwal. Kita kan kemarin sudah sepakat bahwa jadwal akan kita mulai di hari pertama anak-anak masuk. Berarti nanti tanggal 27 nggih. Masuknya kan 25 Bu Sri. 25 itu hari Sabtu. Senin itu hari tanggal Senin. Kurang bayaran jadi muat. Oke. Berarti nanti pertama kan materi dari Bu Nurvita dulu, bagaimana cara membuat cerita, baru nanti kita Bu Weni yang desainnya. Bu Nurvita untuk kira-kira anak sampai dengan selesai membuat cerita butuh berapa pertemuan? Mungkin ya 3 Bu Sri. 3 kali pertemuan, satu Satu pertemuan minggu itu kan 3 pertemuan. Oh, 1 minggu Ya, berarti 6 JP itu. 6 JP Bu Sri. Kan memang sudah materinya sudah sejak kemarin itu Bu Sri. Berarti 1 minggu nggih, berarti minggu 27 sampai tanggal 30 itu membuat Iya Bu Sri. Itu kan pondok Ramadan Bu Sri. Oh iya, nah berarti nanti apa kita mulai setelah Lebaran aja? Oh ya. Gimana Bu Weni? Siap. Nggak apa-apa ya, yang penting kan kita mulai di semester ini ngoten nggih. Akhir semester nanti penting sudah siap ngoten nggih. Baik, berarti mulai Senin ya. Kita jadwal ulang, kita nggak mulai tanggal 27 tapi kita mulai setelah Lebaran ngoten nggih. Siap Bu Sri. Oke. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan sore ini. Terima kasih sekali lagi kehadirannya. Semangat ya teman-teman, kita wujudkan bersama prakarsa perubahan kita. Terima kasih Mbak Weni. Saya akhiri dengan sama-sama.